Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul saya ini kok bombastis dan prestisius. Kenapa begitu? Setelah mengkhianati Anies Baswedan, PDI akan sama nasibnya dengan PKS, nyongsep dan akan jadi pecundang saja di rezim Soeharto Prabowo ini. Kita berbicara politik, kawan-kawan. Dalam politik itu harus ada yang mengikut dan harus ada pengikut, yang diikuti dengan yang mengikuti. Sederhana dalam politik, berkuasa dan tak berkuasa. Siapa yang diikuti, siapa yang mengikuti. Dan ada lagi di pihak sparring partner namanya. Itu yang terjadi sekarang kan? Yang terjadi sekarang apa maksudnya? Begini kawan-kawan. Kita tahu setelah PKS mengkhianati Anies Baswedan, tak mau lagi mencalonkan Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta, dia akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Bergabung. Tapi apa untungnya sama PKS? Coba bayangkan. Apa untungnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju? Pada waktu pilkada atau sekarang? Katanya akan diberikan menteri. Tapi sampai sekarang menterinya wallahu alam bin sawab. Itu dia PKS. Katanya ada tamatan ITB yang di PKS kan saja. Dari profesional. Lala lontong pecel lah itu. Kemudian jadi cawagupnya si Suwono. Hancur sekarang kan? Sekarang apa untungnya dia di dalam sana itu? Karena dalam politik harus ada namanya apa yang kita berikan. Andil yang kita berikan sesuai juga. Maunya ada juga imbal baliknya. Itu dalam politik. Nasdem bergabung ke sana karena apa? Surya Paloh diintip-intip itu. Mau ditersangkakan katanya seperti Airlangga Hartarto. Sama juga Nasdem, bingung juga kita kan. Kenapa mau masuk begitu? Dan dalam isu-isunya Nasdem ada sedikit-sedikit masalah sandera-sanderaan juga. Kalau PKB tidak, dia dapat untung itu. Dia dukung Anies Baswedan, kemudian dia mengkhianati Prabowo pada waktu itu katanya. Tapi sekarang setelah bergabung dia ke Koalisi Indonesia Maju, dia dapatkan menteri koordinator. Caimin itu pintar orangnya itu. Kalau PKS apa? Kalau Surya Paloh menyelamatkan bisnis dia. Dia khianati Anies Baswedan tapi menyelamatkan bisnisnya. Kalau PKS enggak ada untungnya dia bergabung sekarang ke Prabowo itu, ke Koalisi Indonesia Maju. Enggak ada. Lebih bagus dia di luar pemerintahan selama ini, seperti dia selama ini di luar pemerintahan pada waktu Jokowi. Nama dia itu bagus, nama dia itu talenta. Sekarang tak dianggap sama sekali, tak dianggap itu. Dan itu juga yang akan terjadi dengan PDIP setelah dia mengkhianati Anies Baswedan, nak mau mencalonkan Anies Baswedan, di mana rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur, dan PDIP diberi peluang oleh MK, diberikan peluang oleh Yang Maha Kuasa. Tak mau dia mencalonkan Anies Baswedan. Dia khianati rakyat Jakarta, di mana sebuah partai sebenarnya adalah sumber aspirasi masyarakat. Dan masyarakat Jakarta menginginkan Anies Baswedan. Seharusnya sebuah partai harus sejalan dengan keinginan masyarakat di Jakarta. Kira-kira begitu kan? Tapi PDI tak mau. Tak mau dia. Begitu Anies dikhianati, tak mau mencalonkan dia, dilecehkan dia. Terus Anies diminta membantu memenangkan calon yang diinginkan oleh PDIP yang tak diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Sementara masyarakat Jakarta menginginkan Anies Baswedan. Anies bantu. Akhirnya masyarakat Jakarta, anak abah meludak mengikuti Anies Baswedan. Tapi rupanya Anies bisa memaafkan. Tapi Tuhan tak mau memaafkan PDIP. Tak lama berselang habis itu Hasto ditersangkakan, diaut-aut. Ini hancur-hancuran ini. Kawan-kawan jangan berpikir, kita harus berpikir. Katanya masalah kasus Hasto ini masalah kecil. Masalah kecil katanya kan. Tapi kenapa ribut sekali? Kalau memang Hasto katanya masalah politik, ngapain ikuti aja proses hukum. Niscaya kalau ini masalah politik ditersangkakan Hasto, dia di masalah hukum pasti akan lepas. Tapi kenapa ribut? Kenapa ribut sekali? Sampai-sampai Megawati meminta-minta kepada Prabowo bahwa begini hubungan saya dengan Prabowo bagus. PDIP adalah mitra dari Prabowo. Kenapa harus dikatakan begitu oleh PDIP? Padahal oleh Megawati. Padahal selama ini bukan main keras kepalanya Ketua Umum PDIP. Kenapa harus dikatakan begitu?
Karena Hasto dipanggil oleh KPK. Biasanya kalau pemanggilan tersangka oleh KPK, begitu dipanggil, begitu ditangkap. Tapi rupanya karena adanya narasi-narasi yang dibangun seperti itu, PDIP tetap dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Akhirnya Hasto cuma dilepas saja begitu. Nanti dipanggil lagi. Mau gugatan pra-peradilan. Kan begitu, oke? Tapi apakah memang Prabowo akan mau menerima PDIP? Mau saja. Mau. Memang harus dipaksa. Tapi tak ada untungnya lagi dia menerima PDIP dengan terpaksa. Maksudnya PDIP terpaksa bergabung kepada Prabowo. Kalau tidak, dihabisi oleh timnya Mulyono. Itu sudah pasti. Sama dengan PKS. Tidak ada untungnya lagi. PDIP masuk-masuk begitu aja. Tapi jangan coba-coba melawan. Jadi pecundang aja kalian di dalam ini, katanya. Dan kalaupun dari segi Mulyono, katanya Jokowi yang akan menghabisi PDIP, akan berhenti kalau dia masuk ke pemerintah Prabowo. No way. Karena dia telah menuduh Jokowi yang merusak PDIP. Jokowi dengan barisannya akan terus menghabisi PDIP. Tak akan berhenti sampai di Hasto. Kalau ada indikasi perkara Hasto ini menyerempet kepada Megawati, memang itu yang akan dituju oleh Mulyono. Memang itu, kawan-kawan. Karena ada isu berkembang di belakang itu. Hasto ini melindungi suatu peristiwa besar yang menyangkut Megawati. Kabar-kabarnya, isu-isunya. Dan hal itu tidak akan pernah berhenti. Ada yang mengatakan kalau Megawati masuk kepada Prabowo, kemudian Jokowi akan tersingkir dari Prabowo. Tak ada sama sekali. Ini politik, kawan-kawan. Politik itu siapa yang menguntungkan, siapa yang mendukung kita, yang menguntungkan kita, itulah yang menjadi kawan kita. Dan katanya Megawati dengan Prabowo tak ada masalah apa-apa, hubungannya dekat selama ini. Jangan silap juga, kawan-kawan. Megawati 2 kali mengkhianati Prabowo itu. Dia berjanji mengusung Prabowo tahun 2014, tahun 2019. Siapa yang diusungnya? Jokowi. Siapa yang lebih dipercaya oleh Prabowo? Jokowi atau Megawati? Jokowi yang betul-betul berintegritas, berjanji sama dia, mengusung dia, diusungnya sampai berhasil. Apa dia harus menghormati Megawati yang telah mengkhianati perjanjian batu tulis dengan dia? Tidak. Hanya Megawati yang mengatakan hubungannya baik-baik dengan Prabowo. Sementara Prabowo mengatakan, saya bermimpi menjadi presiden sampai 20 tahun, kali engkau khianati aku. 2 kali kau berjanji kepada aku untuk mengusung aku menjadi presiden. 2 kali kau khianati aku. Setelah aku berhasil menjadi presiden, kau menyembah-nyembah, minta-minta, mengatakan kita hubungan baik-baik saja. Dalam politik itu bukan seperti itu cara mainnya. Oh, kawan. Tidak seperti itu. Kalau bagi kita, pendukung Anies Baswedan, PDIP bisa dipastikan akan nyungsep. Karena ini bukan politik yang bermain lagi. Yang maha kuasa yang bermain lagi. Sama dengan PKS akan nyungsep. Siapa yang akan berkibar? Ya jelas, rakyat akan melihat sekarang. Setelah PDIP jadi cecunguk, jadi kacung di situ. Sama dengan PKS di pemerintahan. Kepada siapa rakyat minta mengadu lagi? Satu-satunya entitas politik yang tak terpengaruh dengan hal itu adalah Anies Baswedan. Baik dia bikin partai, baik bikin ormas, ataupun sebagai pribadi. Kesitulah civil society, akademisi akan bermain, akan menyalurkan pendapatnya kepada siapa? Kepada entitas Anies Baswedan dengan barisannya Anaba. Terima kasih.